Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini ibu-ibu jemaah Uswatun Hasanah dapat hadir yaitu di rumah Ibu Ahli Bait dalam rangka kegiatan rutin kita pada hari ini, tepatnya hari Jumat. Mungkin karena puasa sudah dekat, untuk selanjutnya mungkin ada di hari lain. Kedua kali salawat beriring salam tak lupa kita mengirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Ahli Bait sekeluarga yang berbahagia. Di sini kami tidak banyak menyampaikan terkait kita semua. Pendidikan Uswatun Hasanah ini adalah ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Tentunya di dalam keluarga itu pasti ada ujian. Tidak ada keluarga tanpa ujian. Benar enggak ibu-ibu? Cuman ujiannya berbeda-beda. Mungkin ada ujiannya ringan, bisa tahan sendiri. Ada juga ujiannya yang tidak bisa menahan sehingga sampailah kepada orang-orang yang mungkin ingin dicurhatkan. Itulah ujian di dalam rumah tangga. Rumah tangga sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan. Walaupun tenang rumah tangga kita, pasti tidak akan terbeban daripada ujian. Karena tenang itu seketika, ada masanya juga ujian itu datang. Ujian itu berbeda-beda ibu-ibu. Ada ujian fisik, ada ujian batin. Kebanyakan ujian itu terjadinya biasanya batin. Ya ibu-ibu, kita sama-sama sudah berkeluarga, tentu sama-sama sudah merasakan apa itu ujian yang diberikan di dalam keluarga kita. Tetapi kalau kita berpegang teguh kepada agama Islam, insya Allah kita bisa menanggulangi bencana-bencana yang terjadi seperti ujian di dalam rumah tangga tersebut. Sepanjang perjalanan pernikahan yang tak mengenal batas, selama itu pula akan ada ujian datang. Jadi kita tak tahu batasnya keluarga kita ini. Mungkin ada sampai sama-sama mati baru kita bercerai. Tapi ada juga cerainya hidup. Mungkin itu karena ujian. Tetapi kita marilah sama-sama berpegang teguh kepada syariat Islam supaya ujian tersebut bisa kita hadapi dengan ketenangan, dengan kesabaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini tak ada rumah tangga yang tanpa ujian. Dalam Islam, ujian rumah tangga adalah keniscayaan dan tantangan yang harus dihadapi semua orang. Jadi kita harus menghadapi ujian dalam rumah tangga itu. Misalnya ketika seorang istri menemui hal yang tidak menyenangkan dari suaminya, jangan mudah untuk berpikir untuk mengatakan berpisah, karena itu sebuah ujian. Kalau kita ada pertengkaran, ada percekcokan dalam rumah tangga, ibu-ibu, mari kita sama-sama bersabar. Jangan cepat mengatakan minta cerai, mengatakan berpisah, karena itu tidaklah termasuk syariat Islam. Ujian harus dipandang sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap ujian itu rahmat Allah, karena kita dalam rumah tangga itu beribadah ibu-ibu, ladang ibadah. Jadi kalau kita mengingat Allah setiap ada masalah, insya Allah Allah akan melindungi keluarga kita daripada ujian-ujian tersebut. Ujian yang diberikannya, jika ada ujian manusia akan sulit bersyukur. Karena Tuhan itu kalau tidak memberikan ujian kepada kita, kita tidak akan pernah mungkin bersyukur. Karena kita bahagia aja terus.
senang aja. Jadi nggak akan bersyukur-syukur kita, nggak akan berterima kasih kepada Allah karena saking lupanya, karena bahagia aja yang kita dapati dalam keluarga tersebut. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, rasa mendalam sampai duri yang menanam di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Jadi kalau kita sering ada ujian dalam rumah tangga, ibu-ibu, berarti Allah itu sayang kepada kita karena Dia menyuruh kita bersyukur kepadanya. Karena kalau tidak ada seperti itu, ibu-ibu mungkin senang aja menikmati apa yang didapat dalam kebahagiaannya. Islam sebagai landasan solusi dalam rumah tangga, sekaligus solusi berbagai persoalan. Jika menjadikan Islam sebagai solusi dalam menghadapi badai rumah tangga, maka di samping menuai pahala juga menyelesaikan masalah dan menguatkan cinta suami dan istri. Jadi kalau kita kuat menantang ujian tersebut, maka akan bertambahlah cinta kita kepada suami, dan suami juga akan bertambah cinta kepada kita. Karena kita kebiasaan setelah ada pertengkaran itu, ibu bisa tak menyapa sehari semalam. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya suami kita juga makan di rumah kita, juga berpakaiannya juga di rumah kita, karena dia merasa itu adalah rumahnya dia, istrinya dia. Kita saja kadang yang selalu merasa tersinggungnya dalam sekali. Jadi sehingga tidak menyapa suami kita. Ada beberapa cara dalam Islam untuk menyikapi ujian dalam rumah tangga. Yang pertama, kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berhusnuzon kepada suami, kepada Allah lah kita. Mungkin Allah memberikan kita ujian ini supaya kita diberinya kesabaran, supaya kita juga bersyukur kepadanya. Dan yang kedua yaitu qanaah. Qanaah itu artinya kita bersabar, dan juga ujian rumah tangga kadang-kadang berupa kesulitan ekonomi. Ekonomi ini memang banyak membuat rumah tangga orang bercerai-berai. Karena kita juga tidak sabar, kalau tidak ada keuangan lagi, mungkin macam-macam perkataan yang sudah keluar kepada suami. Sedangkan suami itu dia merasa bertanggung jawab, tetapi kayak mana lagi, mungkin fisik suami kita itu berbeda-beda. Ada orangnya yang memang rezekinya banyak dan usahanya bagus, tapi ada juga sebagian suami kita itu fisiknya tak kuat. Jadi apa yang mau dikerjakan? Nah, jadi kita sebagai istri bersabar di dalam menghadapi tersebut. Disinilah sifat qanaah yang harus kita tanamkan. Jadi kita selalu bersabar. Yang ketiga yaitu marilah kita hindari caci maki dan kekerasan dalam rumah tangga. Kadang kita, Bu, suami kita ada kekurangan, mulut kita ini tidak bisa menahan, keluarlah kata-kata sebagai caci maki. Kadang suami kita itu penampilannya kurang bagus di mata, tidak sabar untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Sedangkan kita tidak bisa mengoreksi diri kita, entah bagaimana pula sama suami itu apa yang kurang, kita tak sadar. Itulah kebiasaannya ibu rumah tangga di dalam rumahnya ataupun di dalam keluarganya. Jadi memang kalau dalam keluarga itu, kalau ibarat masakan, kalau tidak ada bumbunya tidak enak. Tapi kalau sudah kebanyakan bumbu tidak termakan. Karena begitulah dalam keluarga. Kalau tidak ada pertengkaran sedikit, tidak semangat hidupnya. Jadi harus ada juga pertengkaran itu untuk membuat semangat dalam hidup di keluarga. Yang keempat yaitu jangan menampakkan konflik. Konflik dengan pasangan semestinya dikelola di rumah. Istilahnya, Bu, kalau kita bertengkar jangan kita bawa keluar. Jangan sampai tetangga mengetahui. Kalau bisa anak-anak kita pun jangan mengetahui masalah kita. Jadi kita selesaikan di ruangan di mana kita mau menyelesaikan, sebaiknya tidak ada orang. Tapi sekarang kebanyakan media inilah
tempat mengadu. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena walau kita mengadu ke media, nanti ada orang yang mengompori, ada orang yang mendinginkan. Jadi di situ maka berubahlah nanti keluarga kita itu menjadi buruk. Ada orang memang bagus, dia didukungnya, diberinya kita saran. Tapi ada orang yang untuk mengurukkan keluarga kita, diberinya lah api, maka terbakarlah dan meledaklah keluarga itu dan bercerai-berailah jadinya kita yang ada di rumah tangga kita tersebut. Jadi salah satu ujian dalam rumah tangga adalah mencintai orang yang sama dalam waktu yang lama. Istilahnya kita harus mencintai suami kita, ibu-ibu, jangan cintai suami orang dengan waktu yang tidak bisa kita tentukan. Kita tak tahu, Bu, sampai kapan kita punya suami. Karena itulah yang sebenarnya cinta, karena kita udah sah menjadi suami istri. Itulah ibu-ibu penyampaian sedikit dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dalam keluarga kita memang ada tantangan ataupun ujian, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan dan memberikan sakinah kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kami berterima kasih kepada ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.